Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, sayyidil awwalin wal akhirin, la nabiyya ba'da. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat agama, nikmat yang paling besar. Sesuai sabda Nabi di dalam hadis, innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa ila man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang tidak dia cintai. Walakin la yu'tid din illa liman ahabba. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan agama kecuali kepada siapa yang dia cintai. Salam beriring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui salah satu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan kepada wanita itu adalah berupa haid, halangan, yang mana haid ini pertama kali menimpa adalah istri Nabi Adam alaihissalam bernama Siti Hawa. Ketika dia terkena haid, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ini akan kutetapkan untuk wanita-wanita selanjutnya setelah engkau. Makanya wanita-wanita ada sedikit kelemahan, yaitu mengeluarkan darah haid. Dan ketika mereka keluar darah haid, maka pada masa-masa ini mereka dilarang mengerjakan sholat, mereka dilarang membaca Al-Quran, dilarang berhubungan badan, dilarang berpuasa, dilarang memegang mushaf, dilarang i'tikaf dalam masjid, dilarang menyentuh Al-Quran, bahkan dilarang menceraikan istri ketika masih dalam masa haid, hadirin. Nah, dan wanita itu ketika keluar darah haid bermacam-macam. Standarnya adalah seminggu, paling sedikit adalah sehari semalam, maksimalnya adalah 15 hari. Standarnya adalah 7 atau 6 hari. Di dalam kitab-kitab itu dikatakan wanita kebanyakan keluar darah haid adalah sekitar 7 atau 6 hari. Sedangkan laki-laki ini dalam 1 bulan penuh dia bisa mengerjakan ibadah, dia bisa mengerjakan sholat, dia bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan, tidak ada halangan, dia bisa i'tikaf. Beda halnya dengan wanita. Kalau para wanita ini terkadang dalam 1 bulan Ramadan dia libur sejenak karena darah haidnya keluar. Terkadang dalam 1 bulan itu dia tidak baca Al-Quran karena darah haidnya itu keluar. Nah, pada kesempatan kali ini hadirin, akan kita bahas ada beberapa halangan bagi wanita haid. Yang pertama, wanita haid dilarang untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, dilarang menyentuh Al-Quran. Yang ketiga, dilarang membaca Al-Quran. Yang keempat, dilarang berpuasa. Yang kelima, dilarang i'tikaf di dalam masjid. Yang keenam, dilarang untuk diceraikan pada masa haid. Yang ketujuh, dilarang istimta. Istimta itu artinya berenak-enakan antara pusar sampai ke lutut, tidak boleh. Yang kedelapan, dilarang bagi wanita haid untuk melaksanakan wudhu. Nah, ini perlu kita ketahui, wanita haid dilarang berwudhu, tidak boleh. Jadi kalau sebelum tidur ya biasa saja, basuh muka, sikat gigi dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita bahas juga tentang masalah bolehkah wanita haid membaca Al-Quran. Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran? Nah, di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqra'ul junubu
walal haidu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh bagi orang yang berjunub dan bagi wanita yang haid membaca sedikit pun dari ayat Al-Quran. Ulama kita menerangkan keharaman membaca Al-Quran di sini kalau tujuannya semata-mata memang membaca atau memang tujuannya untuk belajar Al-Quran. Ini yang dilarang. Tapi kalau membaca Al-Quran tujuannya untuk mengulang, tikrar hafalan, menjaga hafalan supaya hafalannya tidak hilang, maka ini boleh-boleh saja. Misalnya ada wanita lagi berhalangan dia haid dan dia punya hafalan Al-Quran, alhamdulillah 30 juz selesai. Karena dikhawatirkan nanti hafalannya bisa buyar atau bisa hilang, maka dia mengulang hafalan dia untuk menjaga. Ini ulama kita mengatakan boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Bahkan diucapkan dengan lidah, nggak menjadi masalah. Karena tujuannya adalah untuk ditahafuz, untuk jaga hafalan. Dan ulama juga kita mengatakan, berzikir, boleh nggak wanita berzikir yang berhalangan lagi haid? Boleh. Contohnya ada wanita haid, dia punya amalan istiqomah zikir pagi dan petang. Misalnya membaca sebagaimana sabda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Dibaca pagi dan petang, enggak apa-apa. Karena itu namanya adalah zikir. Dan wanita yang haid, bolehkah dia membaca ayat kursi sebelum tidur? Boleh, enggak apa-apa. Karena tujuan dia membaca ayat kursi adalah sebagai amalan. Tujuannya adalah untuk jaga diri supaya tidak diganggu oleh makhluk halus, tidak diganggu oleh jin. Jadi enggak apa-apa. Sebelum tidur baca kursi Allahu la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum sampai habis, tidak jadi masalah. Doa boleh wanita haid berdoa kepada Allah. Jadi intinya wanita haid ini doa boleh, zikir boleh, amalan boleh, menjaga hafalan boleh, tikrar ngulang-ulang hafalan itu tidak jadi masalah. Yang dilarang bagi wanita haid adalah membaca Al-Quran, tujuannya adalah untuk membaca. Misalnya kita ada target 1 bulan mau khatam, 1 hari 1 juz kita baca, 1 hari 1 juz, besok baca 1 juz lagi, rupanya besoknya lagi haid kita, maka nggak boleh kita baca. Itu nggak boleh maksudnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi inilah sedikit pembahasan kita tentang masalah larangan bagi wanita yang haid. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kepahaman sehingga kita dapat mengetahui mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.